3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri, NPM 18050611019. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Pertama-tama kita akan masuk ke web IT Lab Unila, lalu kita membuat suatu folder atau database di menu MySQL Database Wizard. Nah, di sini kita meng-create namanya apa yang akan diisikan. Kita contohkan ini saja. Tunggu, lalu kita isikan lagi nama yang diinginkan. Lalu kita bisa membuat password dengan sesuai keinginan kita, atau kita membuat password dari password generator. Ini pastikan kita men-save password yang di generate untuk mengkoneksikannya. Use password. Nah, sini tinggal kita create saja. Nah, jika sudah, kita contreng L privilege agar bisa dilihat oleh semua user. Lalu kita ke next step. Kemudian sudah selesai prosesnya. Lalu kita akan mengeceknya di MySQL database. Nah, yang sudah kita buat tadi, kita cari namanya. Nah, di sini udah tercreate Zikri 1. Nah, lalu selanjutnya kita mengisikan folder tersebut diisikan di php-admin. Kita buat suatu tabel. Di sini kebetulan saya sudah membuat tabel yang sudah diisikan. Ini juga sudah yang user yang kita buat tadi, penyimpanannya masih kosong. Nah, saya sudah membuat suatu folder database sebelumnya. Nah, di sini kita membuat suatu tabel dengan nama sensor. Di sensor ini kita membuat tanggal, jarak, kemudian ID-nya. Di sini ada tipe-tipenya juga. Di sini ada date time, float, lalu ID integer. Kemudian untuk mengkoneksikannya, kita menuju ke menu file manager. Di file manager kita akan masuk ke folder public HTML, ke mahasiswa. Kemudian di sini saya sudah meng-create folder saya, yaitu Ahmad Zikri. Nah, di sini kita sudah memasukkan file, yaitu yang pertama PHP. Kita lihat saja. Nah, di PHP ini sudah dimasukkan kodenya juga, kemudian koneksi PHP. Di sini ada untuk koneksinya. Yang pertama itu ada localhost, kita isikan dengan localhost. User ini bisa diganti sesuai keinginan kita yang sudah diisikan. Karena saya memakai ID-nya usernya namanya itlab_uni_zikri, kita isikan ini. Kemudian password yang kita generate tadi. Lalu di biname-nya sesuai dengan database yang kita create tadi. Lalu di load php ini kita isikan. Di sini untuk koneksinya, jika sudah diisikan, kita masuk ke Arduino-nya. Nah, di sini kita menggunakan sintaksnya itlab Unila, lalu yang MySSID, lalu passwordnya kita isikan sesuai dengan WiFi yang kita gunakan. Kemudian di sini kita definisikan trigger pin-nya dimasukkan di D1, echo pin-nya di D2. Lalu di sini kita memberikan suatu sintaks, yaitu trigger pin low dengan delay-nya yaitu 2 second, kemudian trigger pin high
diberikan 10, trigger pin low, echo pin high dengan durasi 29,1. Lalu di sini ada jaraknya, digital write LED high dengan jarak kurang lebih 20, kemudian digital LED low, delaynya 1000. Di sini kita lihat kalau sudah ini terkoneksi. Nah, ini sudah terbaca dan jalan. Kemudian kita cek di database-nya. Kalau sudah terkoneksi itu dia akan tersave di tabel sensor tadi. Kita cek. Mana sih? Ini ya, di sini sudah terekam dengan jarak bermacam-macam sesuai tadi yang kita atur jaraknya yang ditangkap sensor. Baiklah, sekian dari penjelasan untuk pengkoneksian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang NOT-MCU dan koneksinya dengan kabel jumper. Yang pertama, di sini ada pin D0 yang terhubung di kutub positif dari LED. Kemudian di D1 di sini kita masukkan ke trigger pin, kemudian D2-nya dimasukkan ke echo pin. Lalu untuk kabel biru ini kita koneksikan ke ground, kemudian terhubung ke kaki LED yang pendek atau kutub negatifnya. Kemudian di sini ada ground lagi. Lalu pin kita menggunakan pin VV, kita koneksikan ke sensor. Di sensor ini ada pin VCC, trigger, kemudian echo, ground. Sama saja kita koneksikan, diaplikasikan ke NOT-MCU-nya. Yang pertama VCC kita dengan kabel coklat kita koneksikan ke VV. Kemudian di kabel kuning kita koneksikan dari ground ke ground lagi di sensornya. Lalu pin echo, lalu triggernya kita koneksikan di pin D1 D2 tadi. Nah, apabila sensor ini terdapat jarak kurang dari 20, dia akan menyala. Saya contohkan. Nah, di sini dia akan menyala, apabila lebih dari 20 dia akan mati. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.